Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iswanto. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya berkelas di 2C. NIM saya 19011050005. Saya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya mengambil program studi pendidikan matematika. Di sini saya ingin menjalankan tugas mengenai mata kuliah geometri Euclid, di mana diperintahkan untuk menjelaskan mengenai materi pembuatan sudut melalui garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang, di mana terdapat 5 soal dalam penjelasan yang saya akan jelaskan dalam video ini. Dan saya memohon kepada kalian yang menonton video ini, tolong saksikan sampai dengan selesai pembahasan soal yang saya jelaskan melalui video ini, dan tetap dalam keadaan enjoy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk pada soal nomor 1, di mana pada soal nomor 1 ini termasuk pada teori garis ke garis. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju ke soal. Pada gambar di samping terdapat bangun prisma segi 8 dengan diketahui panjang AB sebesar 5 cm dan panjang DR sebesar 10 cm. Pertanyaannya, tentukanlah besar sudut antara perpotongan garis KB dengan BC adalah. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal ini, kalian harus memahami terlebih dahulu bentuk soalnya mau seperti apa untuk dalam pengerjaannya. Untuk mempersingkat waktu juga, mari kita langsung menuju ke pembahasan. Nah, di pembahasan, kalian biasakan menggunakan konsep diketahui dan ditanyakan supaya lebih detail dan juga supaya lebih enak kalian untuk mengerjakannya. Kita langsung ke diketahui. Yang diketahui pada soal adalah panjangnya AB adalah 5 cm dan panjangnya DR itu adalah 10 cm. Dan ditanyakan adalah besar sudut atau alfa antara perpotongan garis KB dengan BC. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung menuju ke bentuk gambarnya seperti apa, supaya kalian bisa mengerjakan soal nomor 1 ini. Nah, inilah bentuk dari gambarnya. Tadi yang diketahui adalah yang ditanyakan adalah KB dan BC atau CB, di mana titik pusatnya atau sudutnya, titik pepotongannya itu ada di titik B. Makanya bentuk gambarnya seperti ini. Berarti kita mencari bangun untuk menentukan sudutnya, yaitu dengan bangun BC dan K atau BCK. Bentuknya seperti ini. Di mana DL tadi kan yang diketahui soal itu kan DL kan, di mana DL itu sama dengan panjangnya KC, yaitu 10 cm, dan panjangnya AB itu sama dengan panjang BC, dan juga sama dengan panjangnya CD, dan juga sama dengan panjangnya DE, EF, FG, GH, IJ, CK, KL, LM, MN, NO, OP. Ini adalah panjangnya yang bernilai sama, yaitu 5 cm. Ini berada pada alasnya, ini dan yang ini, gitu. Jadi kalau dalam bentuk kalau kita pisahkan dengan bangun prisma segi 8, maka bentuk segitiganya seperti ini, yaitu KC dan B. Nah, pada soal kan panjangnya si
BC itu kan sama dengan kayak panjangnya si AB, maka nilainya adalah 5 cm. Sedangkan KC itu sama dengan panjangnya si DL, makanya panjangnya menjadi 10. Nah, kita ingin mencari nilai BK. Bagaimana cara mencari nilai BK? Yaitu kita dengan menggunakan rumus Pythagoras, karena bentuk pada gambar ini adalah segitiga siku-siku. Nah, bagaimana cara bentuk pencarian Pythagorasnya untuk mencari sisi miringnya atau mencari panjangnya BK? Yaitu dengan cara seperti ini. KB atau sisi miringnya sama dengan akar BC pangkat 2 ditambah KC pangkat 2 sama dengan akar BC nilainya adalah 5 dipangkatin 2 terus ditambah KC panjangnya ada nilainya 10 terus dipangkatin 2, maka sama dengan akar dari 5 pangkat 2 itu adalah 25 dan ditambah 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Habis itu sama dengan akar 25 tambah 1 sama dengan 125. Dan akar dari 125 adalah 5 akar 5 cm. Setelah kalian sudah mencari nilai KB, maka kalian lebih mudah untuk bisa mengerjakan soal ini. Karena dari komponen pada segitiga ini sudah diketahui semuanya. Yaitu ada KC dengan panjangnya 10, CB panjangnya adalah 5, dan BK panjangnya adalah 5 akar 5. Oleh karena itu, sehingga untuk mengetahui besar sudut pada soal ini, maka menggunakan aturan kosinus pada segitiga siku-siku, di mana bentuknya ada seperti ini. Cos alpha sama dengan BC per KB. BC itu apa? BC itu adalah samping, dan KB itu adalah miring. Maka nilainya BC adalah 5. Nilainya KB adalah 5 akar 5. Kita operasikan untuk pecahan ini, maka menjadinya adalah 1/5 akar 5. Dan berapakah besar sudutnya? Kita kan yang tanyakan besar sudutnya. Nah, besar sudut dari alfa dari nilai 1/5 akar 5 adalah 63,43 derajat. Jadi besar sudut antara perpotongan garis KB dengan BC adalah 63,43 derajat. Apakah kalian sudah memahami? Semoga penjelasan pada soal nomor 1 mudah kalian memahami, karena pada soal-soal yang akan datang, kalau kalian sudah memahami soal ini, maka insya Allah soal-soal lain pasti kalian juga mudah untuk memahaminya. Oke, kita lanjut ke soal pada nomor 2. Oke, kita langsung menuju ke soal nomor 2, di mana pada soal nomor 2 bentuk soalnya adalah pada gambar di samping terdapat bangun prisma segi 8 dengan diketahui panjang AB sebesar 8 cm, dan di mana pada bangun segi 8 di setiap sudutnya memiliki besar sudutnya adalah 135 derajat. Ini kan bentuknya kan bentuknya kan segi 8 nih. Jadi setiap sudut sininya nih itu bernilai 135. Dan pertanyaannya adalah tentukanlah besar sudut antara perpotongan garis AH dengan garis PJ adalah titik. Nah, kita langsung menuju ke pembahasan. Di pembahasan yang diketahui adalah panjangnya AB nilainya adalah 10 cm, dan yang ditanyakan adalah besar sudut alfa antara perpotongan garis AH dengan PJ. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju gambarnya supaya kalian mudah untuk memahaminya. Nah, di sini bentuk gambarnya. Tadi yang ditanyakan itu adalah garis AH berpotongan dengan PJ. Dan ini AH dan PJ ini termasuk dari garis yang bersilangan. Makanya ada yang bentuknya itu masuk ke rusuk, yang satu lagi
seperti diagonal sisi, makanya dikatakan garis bersilangan karena tidak sama bentuknya. Dan juga di mana nilai PJ ternyata itu sama dengan nilainya HB. Dan kalau misalkan bentuknya seperti ini, bentuk yang ada bersilangan garisnya, maka kalian harus mencari panjangnya yang ditanyakan itu yang bersilangan, mana yang bentuknya sama dengan bentuk si PJ ini kalau di soal. Dan ternyata bentuk yang sama dari PJ itu ada panjangnya si HB. Nah, makanya kita dapat bentuk dari gambarnya itu adalah bentuk gambarnya nih adalah AHB. Kalau kita pisahkan dengan prisma segi 8, maka bentuknya adalah seperti ini. AHB. Di mana nilainya tadi si AB adalah 10 cm. Dan juga otomatis nilainya si AH juga 10 cm karena bentuk rusuk yang ada di alasnya ini di segi 8 ini itu nilainya sama. Makanya bentuk AB dan AH nilainya adalah 10. Sama-sama 10. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilainya si HB? Nah, ini kan bentuknya kan bukan segitiga siku-siku ya bentuknya, karena di sini aja dia tadi di soal mengatakan bahwa di setiap sudut pada segi 8 itu adalah besarnya 135, sedangkan pada siku-siku kan harus 90 derajat, maka ini bukan termasuk segitiga siku-siku, tapi bisa jadi ini ada segitiga sembarang. Makanya kita menggunakan konsep untuk mencari nilai HB sisinya ini dengan cara sistem segitiga sembarang. Bagaimana caranya? Dengan seperti ini bentuknya, di mana panjang HB dikuadratkan sama dengan AH kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 dikali panjang AH dikali panjang AB dan dikali cos C. Kenapa cos C? Ini bentuknya, ini ibaratkan ini adalah AH itu adalah punya dilambangkan dengan A dan AB dilambangkan dengan B dan HB dilambangkan dengan C. Makanya kita kan mau cari nilainya si panjangnya si HB, maka otomatis menggunakan cos si C. Makanya ditulis cos C. Nah, habis itu sama dengan AH panjangnya adalah 10 kan 10 cm dikuadratkan, terus juga AB juga nilainya 10 dikuadratkan dikurang 2 panjangnya AH ada 10, panjangnya AB juga 10, dan cos C itu nilainya adalah 135 atau sudutnya adalah 135 yang tadi dibilang di soal bahwa setiap sudutnya bernilai 135 pada segi 8. Kita langsung ke konsep berikutnya, yaitu adalah sama dengan 10 pangkat 2 adalah nilainya 100 ditambah 10 pangkat 2 nilainya 100 dikurang 2 kali 10 kali 10 kan 200. Dan cos 135 kalau kita bentukkan desimal maka nilainya adalah min 0,7. Dan ini bentuk kita operasikan, maka hasil akhirnya adalah HB kuadrat sama dengan 340. Dan HB kan kita kan mencari HB, maka 340 ini dikuadratkan sama-sama HB kuadrat dengan sama dengan 340 sama-sama diakarkan, maka bentuknya menjadi HB sama dengan akar 340 dan sama dengan kalau kita sederhanakan kembali maka bentuknya menjadi 2 akar 85 cm. Nah, sudah kita dapat nilai si HB yaitu 2 akar 85. Nah, habis itu kita bagaimana sih cara kita mencari besar sudutnya? Sedangkan ini bentuknya adalah sembarang, segitiga sembarang. Maka tidak usah bingung kalian, tinggal tetap menggunakan konsep dari segitiga sembarang. Caranya adalah kalau kita ingin mencari sebuah sudutnya, maka kita menggunakan konsep aturan kosinus pada segitiga sembarang, di mana pada rumusnya itu adalah
berdasarkan yang ditanyakan pada gambar ini, yaitu bentuknya menjadi cos alfa sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 dikali A kali C. Tinggal kita masukkan tadi, ibaratkan nilai A itu adalah 10 punya si AH, 10 kuadrat ditambah tadi nilai C nya itu adalah panjangnya HB yaitu 2 akar 85 dikurungin tuh, terus dipangkatin 2 atau kuadrat dikurang tadi nilainya si B itu adalah punyanya si panjangnya AB. Jadi di nilainya adalah 10 dikuadratkan per 2 dikali 10 dikali 2 akar 85. Dan kalau kita operasikan menjadi 10 pangkat 2 adalah 100, 2 akar 85 kita kuadratkan menjadi 340, dan juga dikurang 10 pangkat 2 menjadi 100 per 2 kali 10 kali 2 akar 85 menjadi 40 akar 85, dan bentuk akhirnya menjadi cos alfa sama dengan akar 85 per 10. Dan berapakah besar sudutnya? Maka besar sudut dari alfa yang bernilai akar 85 per 10 adalah 22,78 derajat. Jadi besar sudut antara pepotongan garis OP dengan HB adalah 22,78 derajat. Ini penjelasan dari soal nomor 2. Mari kita langsung ke pembahasan soal nomor 3. Oke, kita langsung menuju ke soal nomor 3, dimana pada soal nomor tadi sebelumnya nomor 1 dan 2 itu dia itu termasuk pada teori garis ke garis untuk menentukan sudutnya. Sedangkan kalau nomor 3 ini adalah termasuk pada teori garis ke bidang. Oke, kita langsung untuk mempersingkat waktu. Bentuk soalnya adalah pada gambar di samping terdapat bangun prisma segi 8 dengan diketahui panjang BJ sebesar 8 cm dan panjang AB sebesar 10 cm, di mana pada bangun segi 8 di setiap sudutnya memiliki besar sudutnya 135 derajat. Pertanyaannya, tentukanlah besar sudut pada proyeksi antara garis MA terhadap bidang ABCDEFGH. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Di pembahasan diketahui pada soal ada panjangnya BJ sebesar 8 cm, panjangnya AB sebesar 10 cm. Dan yang ditanyakan adalah besar sudut pada proyeksi antara garis MA terhadap bidang ABCDEFGH. Kita langsung melihat bentuk gambarnya supaya kalian lebih memahami soal pada nomor 3 ini, yaitu bentuk gambarnya seperti ini. Tadi yang ditanyakan adalah panjangnya si MA terhadap bidang ABCDEFGH. Nah, bentuknya seperti ini. Dan manakah yang garis proyeksi untuk menghubungkan untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini supaya terbentuk sebuah bentuk bangun yang bisa dicari besar sudutnya, yaitu di mana AE, panjangnya AE adalah proyeksi antara garis MA dengan bidang A, B, C, D, E, F, G, H. Nih, AE. Ini adalah garisnya proyeksi. Nah, dan juga di mana panjangnya BJ yang diketahui tadi tuh nilai BJ adalah 8 cm, ternyata dia panjangnya sama dengan ME sebesar 8 cm. Jadi bentuk gambarnya menjadi untuk bisa terbentuk sebuah sudut berdasarkan soal yang ditanyakan ini,
terbentuk bangun MAE. Nih, bentuknya seperti ini. Kalau kita pisahkan dengan prisma segi 8, bentuknya menjadi seperti ini. Bentuknya siku-siku kan? Ada ME dengan A. Nah, di soal tadi yang sudah diketahui itu adalah panjangnya si BJ, dimana BJ itu sama dengan nilainya si ME, yaitu nilainya adalah 8. Yang kita cari ada nilainya si AE dan juga MA. Kita harus cari supaya kita dapat menentukan besar sudutnya berapa pada soal nomor 3 ini. Bagaimana caranya? Nah, sedangkan pada AE ini kita harus mencari dulu nilainya si AC dan juga mencari nilainya CE supaya kita bisa mendapatkan nilainya si AE. Bagaimana caranya? Yaitu pertama kita mencari dulu panjangnya AC. Ini bentuknya bangunannya supaya kita dapat mencari panjangnya AC, yaitu ABC. Nah, bentuk ABC ini bentuknya adalah segitiga sembarang, ya kan? Bentuknya seperti segitiga sembarang, makanya kita menggunakan sistem yang mencari sisi pada segitiga sembarang untuk mencari nilai AC ini dengan yang tadi sebelumnya, seperti soal nomor yang sebelum nomor 3 itu menggunakan juga mencari si ini nilainya si C. Bagaimana caranya? Dengan AC kuadrat sama dengan panjang AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB kali BC dikali cos C, ya kan? Tadi nih panjangnya si AB sama BC, terus cos C dari yang ini kita ibaratkan AC itu adalah simbolnya C, jadi cos C. Kita masukkan juga tadi nilai AB adalah 10 cm, kita masukkan 10 cm. BC juga sama karena ini rusuk ala 1 sama semua bentuknya, panjangnya sama semua, jadi otomatis nilai BC pun juga sama, nilainya ada 10 cm. Terus dikuadratin dikurang 2 terus kali 10 juga panjangnya si AB, BC juga 10 panjangnya dikali 10, terus dikali juga cos C itu adalah tadi nilainya 135 derajat, makanya jadi cosnya 135 derajat. Kita hitung operasikan ini untuk soal ini menjadi 100 tambah 100 dikurang 200 dikali tadi yang cos 135. Kalau kita sederhanakan bentuk desimal nilainya adalah min 0,7, maka bentuk akhirnya ada 340. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nilai AC, ya kan? Sedangkan di sini kan AC kuadrat nih. Dengan cara kedua ruas sama-sama diakar menjadi AC sama dengan akar 340. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 85 cm. Dan ternyata panjangnya si AC dengan panjangnya CE, AC sama CE ini sama ternyata panjangnya, yaitu besar ada 2 akar 85 cm. Nah, habis itu kalau kita sudah mengetahui nilainya si AC, panjangnya AC dan CE, maka kita dapat mencari panjangnya AE dengan cara menggunakan rumus Pythagoras, karena bangun ACE ini adalah termasuk segitiga siku-siku, makanya kita bisa membentuk menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari panjangnya si AE. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. AE sama dengan akar AC, tadi panjangnya AC dikuadratkan ditambah panjangnya CE dikuadratkan sama dengan akar tadi panjangnya AC adalah 2 akar 85 kita kuadratkan ditambah juga 2 akar 85 kita kuadratkan juga sama dengan akar 340 ditambah 340 dari hasil dikuadratkan ini. Yang 2 akar 85 kita kuadratkan hasilnya 340 dan juga ditambah 2 akar 85 kita kuadratkan menjadi 340. Maka sama dengan hasilnya kalau kita sederhanakan
menjadi 2 akar 170 cm. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya si AE 2 akar 170 cm, dan juga kita sudah mendapatkan nilainya si ME 8. Bagaimana cara mendapatkan nilai AM? Tadi ya? Belum. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai AM? Cara mendapatkan nilai AM, tadi maaf ya yang tadi agak typo atau agak makna 2 gitulah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai ME ya, kita ulangi lagi. Kita sudah mendapatkan nilai ME yaitu 8, dan kita juga sudah mendapatkan nilai AE yaitu ada 2 akar 170. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai panjangnya si MA? Dengan sama, kita menggunakan rumus Pythagoras karena ini termasuk segitiga siku-siku. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. AM atau MA sama dengan akar AE kuadrat ditambah ME kuadrat, sama dengan akar nilainya si AE adalah 2 akar 170 kuadrat, ya kan, dikuadratin yang 2 akar 70 kita kuadratkan, ditambah tadi panjang ME adalah 8 kuadrat, maksudnya ME itu ada nilainya 8, kita kuadratkan, terus sama dengan akar 680 hasil dari 2 akar 170 kita kuadratkan nilainya ada 680, ditambah 8 kuadrat nilainya ada 64. Kita tambahkan, kita jumlahkan menjadi akar 744. Kalau kita sederhanakan kembali menjadi 2 akar 186 cm. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya si ME, AE, dan AM. Nah, di situ bagaimana cara kita menentukan besar sudutnya? Kita menggunakan aturan kosinus pada segitiga siku-siku dengan cara bentuknya menjadi seperti ini. Cos alfa sama dengan EA atau AE per MA atau AM, di mana AE atau EA ini adalah samping dan AM ini atau MA adalah sisi miringnya. Kita masukkan angkanya. Nilai EA yaitu 2 akar 170 dan nilainya MA per 2 akar 186. Kita operasikan bentuk pecahan ini menjadi, kalau bentuk desimalnya menjadi adalah nilainya cos alfa sama dengan 0,95. Dan berapakah besar sudutnya? Ternyata besar sudutnya pada cos alfa yang bernilai 0,95 adalah besar sudutnya 18,19 derajat. Jadi besar sudut pada proyeksi antara garis MA terhadap bidang A, B, C, D, E, F, G, H adalah 18,19 derajat. Inilah penjelasan soal nomor 3. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Oke, kita langsung menuju ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 bentuk soalnya yaitu pada gambar di samping terdapat bangun prisma segi 8 dengan diketahui panjang BJ sebesar 12 cm dan panjang AB sebesar 10 cm, di mana pada bangun segi 8 di setiap sudutnya memiliki besar sudutnya yaitu 135 derajat. Pertanyaannya, tentukanlah besar sudut pada proyeksi antara garis NF terhadap bidang HDN. Kita langsung ke pembahasan ya. Untuk pembahasannya, di mana di pembahasan diketahui panjangnya BJ adalah 12 cm, panjangnya AB adalah 20 cm, dan yang ditanyakan adalah besar sudut pada proyeksi antara garis NF di bidang HDN. Bagaimana cara gambarnya? Bentuk gambarnya supaya kalian lebih mudah, mari kita menuju ke bentuk gambarnya. Nah, bentuk gambar seperti ini. Nah, tadi kan yang ditanyakan adalah panjangnya si NF dengan HDN proyeksinya, ya kan? Maksudnya yang ditanyakan adalah besar sudut pada proyeksi antara garis NF dengan bidang HDN. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, manakah garis
proyeksinya, garis proyeksinya ternyata adalah si fx yang menghubungkan antara NF, panjang NF dengan bidang HDN yang tegak lurus. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Nah, dan ternyata dari proses proyeksi pada bidang ini, pada soal ini ternyata membentuk sebuah sudut supaya kita mudah untuk mendapatkan nilai sudutnya, yaitu ternyata bentuk sudutnya yang terjadi yaitu NFX. Ini bidangnya nih, bentuknya yang terjadi supaya kita lebih mudah untuk mendapatkan nilai sudutnya kan, NFX. Dan X ini ternyata ada di tengah dari garis HD, ya kan, makanya bentuknya menjadi seperti ini, yaitu bentuk bidangnya supaya kita lebih mudah untuk mendapatkan besar sudutnya, yaitu dari soal nomor 4 yaitu terjadi bentuknya seperti ini, bidang NFX. Oke, kalau kita pisahkan antara bangun prismanya ini dengan bidangnya yang kita untuk supaya kita lebih mudah untuk mendapatkan nilai sudutnya, itu menjadi seperti ini, NFX. Bentuknya bentuknya segitiga siku-siku, dan dimana kita kan ingin mencari nilainya si HD nih, HD, supaya kita bisa mengerjakan soal nomor 4 ini. Bagaimana caranya? Sama seperti soal-soal sebelumnya, yaitu kita mencari nilainya si HB dan BD. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan segitiga sembarang, dengan cara seperti ini. HB kuadrat sama dengan AH kuadrat tambah AB kuadrat dikurang 2 kali AH kali AB dikali cos C. Seperti kayak sebelumnya tadi tuh, ya kan? Panjangnya AH sama AB, kita mencari HB-nya dengan cara seperti itu. Nah, kita masukin nilainya AH adalah 20 cm karena panjangnya AB ada 20 cm, dimana semua rusuk pada alasnya ini semuanya sama nilainya, makanya bentuknya jadi seperti ini. AH panjangnya ada 20 cm dikuadratkan, AB juga sama 20 kuadrat dikuadratkan, ditambah ini, terus dikurang 2 dikali 20 kali 20 dikali cos C nya adalah, itu derajatnya adalah 135, karena tadi soal kan mengatakan bahwa setiap sudutnya pada segi 8 itu adalah besarnya 135, makanya bentuknya seperti ini. Habis kita operasikan bentuk seperti ini menjadi 400 dari 20 dikuadratkan ditambah juga 400 dikurang 800 dikali, nah cos 135 ini kalau kita sederhanakan dalam bentuk desimal mendapatkan nilai 0,-0,7, ya kan. Jadi bentuknya ada 400 ditambah 400 dikurang 800 dikali kurang min 0,7 kurung. Kita operasikan bentuk seperti ini, jadi nilai akhirnya ada 1360. Nah, di sini kan nilainya si HB kuadrat, ya kan. HB kuadrat tuh sama dengan nilainya 1360. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai HB? Dengan cara kedua ruas kita akarkan menjadi HB sama dengan akar 1360, kita sederhanakan menjadi 4 akar 85 cm. Dan ternyata panjangnya HB itu sama dengan panjangnya si BD, ya kan. Karena HB sama dengan panjangnya si BD, yaitu sebesar 4 akar 85 cm. Dan bagaimana cara mendapatkan nilai HD? Ternyata panjangnya HB dan BD atau bidangnya yang terbentuknya adalah HBD itu termasuk bentuk segitiga siku-siku, dimana kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk mendapatkan panjangnya si HD. Nah, bentuknya seperti ini. Panjangnya HD sama dengan
akar HB kuadrat ditambah BD kuadrat. Masukin nilai HB-nya adalah 4 akar 85, kita kuadratkan. Ditambah panjangnya BD, kita masukkan juga nilainya ada 4 akar 85, kita kuadratkan. Sama dengan akar 1360 dari hasil di kuadrat dari 4 akar 85, yaitu 1360. Juga ditambah 1360 juga sama di hasil dari kuadrat ini. Sama dengan kita jumlahkan ini kedua ini menjadi akar 2720. Kalau kita sederhanakan menjadi 4 akar 170 cm. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya sih HD, dan ternyata panjangnya HD itu sama dengan panjangnya BF, yaitu 4 akar 170 cm. Nah, ya kan? Ini kan panjangnya si HD sama dengan panjangnya BF. Nah, kita sudah mendapatkan nih kuncinya supaya kita bisa mendapatkan nilai fx. Bagaimana caranya? Dengan cara fx itu kan sama dengan setengahnya dari panjangnya si BF. Jadi setengah, masukin nilai BF-nya yaitu 4 akar 170, ya kan? Menjadi 2 akar 170 cm, ya kan? Nah, ternyata bentuknya fx itu adalah segini, 2 akar 170 cm. Nah, kita sudah mendapatkan nih nilainya si fx, ya kan? Nah, kita sudah mendapatkan nilainya panjangnya si fx. Kita ingin mencari nilainya si nf. Bagaimana caranya? Ternyata nilainya si bj itu sama seperti nilainya si panjangnya nf, yaitu 12 cm, ya kan? Nah, akhirnya bentuknya seperti ini. Ini adalah hasil dari pemisahan antara bentuknya si prisma dengan bidang yang kita cari, seperti ini nih, ya kan? Dimana tadi NF itu adalah 12, nilainya fx adalah 2 akar 170. Nah, kita ingin mencari nilai nx nih, gimana caranya? Dengan cara seperti ini, menggunakan rumus Pythagoras. Nx sama dengan akar nf adalah nf dikuadratkan ditambah fx dikuadratkan sama dengan akar nilainya nf kita masukkan 12, kita kuadratkan, ditambah nilainya fx kita masukkan juga yaitu 2 akar 170, kita kuadratkan menjadi akar 144 dari hasil 12 dikuadratkan ditambah 2 akar 170, kita kuadratkan menghasilkan nilainya adalah 680. Nah, habis itu kita jumlahkan 144 ditambah 680 menjadi akar 824. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 206 cm. Nah, seperti ini bentuknya. Dan bagaimana cara kita mendapatkan besar sudutnya? Ini kan segitiga siku-siku, ya kan? Kita menggunakan aturan segitiga siku-siku, yaitu apa? Dengan cara menggunakan aturan kosinus pada segitiga siku-siku. Bentuknya seperti ini. Cos alpha sama dengan panjangnya nf per panjangnya nx. Nf itu apa? Samping. Nx itu apa? Miring. Nah, kita masukkan nilai fx-nya itu tadi adalah 12. Kita masukkan nilainya adalah nf 12, terus nilainya nx berapa? Yaitu 2 akar 206. Ya kan, 2 akar 206, 2 akar 206. Nah, kita operasikan bentuk ini, pecahan ini menjadi bentuk desimalnya adalah 0,41. Cos menjadi cos alpha sama dengan 0,41. Dan berapakah besar sudutnya dari cos alpha sama dengan 0,41? Yaitu besar sudutnya menjadi 65,79 derajat. Jadi, besar sudut pada proyeksi antara garis NF terhadap bidang HDN adalah 65,79 derajat. Inilah penjelasan soal nomor 4. Kita menuju ke pembahasan soal nomor 5. Oke, kita menuju ke soal nomor 5. Sebelumnya pada soal nomor 3 dan 4 itu kan termasuk menggunakan teori garis dan bidang. Kalau soal nomor 5 ini kita menggunakan teori dari konsep bidang ke bidang untuk menentukan sudutnya.
Kita langsung saja ke bentuk soalnya. Bentuk soalnya yaitu pada gambar di samping terdapat bangun prisma segi 8 dengan diketahui AB sebesar 10 cm dan NF sebesar 8 cm, di mana pada bangun segi 8 di setiap sudutnya memiliki besar sudutnya yaitu 135 derajat. Pertanyaannya, tentukanlah besar sudut antara bidang HND dengan bidang HDJ, di mana bidang HND kongruen dengan bidang HDJ. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, di pembahasannya diketahui panjangnya AB itu ada 10 cm, panjangnya NF sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah besar sudut antara bidang HND dan bidang HDJ. Supaya kita lebih memahami, kita langsung saja ke bentuk gambarnya. Inilah bentuk gambarnya. Dimana pada tadi ditanyakan adalah besarnya si yang ditanyakan adalah bidangnya si HND itu yang ini nih, HND bentuknya seperti segitiga, dan pada bidang HDJ ini HDJ bentuknya sama segitiga. Dan ternyata kedua bentuk segitiga ini adalah kongruen. Dan di manakah titik potongnya? Di manakah letak garis potongnya? Itu adalah di HD. Garis HD nih, garis potongnya. Dan X ini adalah titik tengah dari panjangnya HD. Gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini? Kan tadi kan di soal itu kan kita suruh mencari sudut antara bidang HND dengan bidang HDJ. Antara itu kan berarti di antara bidang itu terbentuklah sebuah bangun nih, yaitu N, X, dan J. Nih, bentuk bangunan yang terbentuk antara dua bidang ini, yaitu antara bidang HND dengan bidang HDJ. Inilah bentuk bidang yang terbentuk, yaitu yang terbentuk adalah bidang N, X, dan J. Oke, kita langsung, kalau kita pisahkan antara bentuk prisma segi 8 dengan bangun yang kita ingin cari ini, yaitu NXJ, seperti ini bentuknya. NXJ bentuknya seperti ini. Nah, sebelum kita mencari semua sisinya nih, nilai sisinya, kita harus mencari terlebih dahulu panjangnya HD. Sama seperti tadi, caranya adalah kita mencari nilainya HD itu kan sama dengan kayak FB ya. Kita langsung aja mencari BF juga, atau FB nggak apa-apa, ya kan. Nah, kita langsung bentuknya gimana? Seperti kayak soal-soal sebelumnya, yaitu menggunakan konsep dari mencari sisi di segitiga sembarang, yaitu seperti ini, dimana panjangnya AB sampai panjangnya OP, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DC, sama dengan IJ, sama dengan JK, sama dengan KL, dan juga sama dengan NO, dan juga sama dengan DE, sama dengan EF, sama dengan FG, sama dengan GH, sama dengan LM, sama dengan MN, dan sama dengan OP. Nah, caranya langsung kita menggunakan rumusan tadi, konsep dari mencari sisi pada segitiga sembarang. Nah, itu kita masukkan rumusnya, itu jadinya HF, ini HF kuadrat sama dengan GF kuadrat ditambah GH kuadrat dikurang 2 kali GF kali GH kali cos C. Nih bentuknya, ya. Tadi GF kan, terus GH. Nah, gini yang kita mencari yang ininya nih, HF-nya. Nah, seperti ini bentuknya nih. Seperti ini bentuknya. Nah, itu kita masukkan nilai GF-nya adalah 10, karena tadi disoalkan nilainya si AB itu kan 10 cm, dimana semua tusuk pada alasnya itu sama semua panjangnya.
jadi 10 cm. Jadi GF adalah 10 cm dikuadratkan ditambah juga GH juga sama 10 kuadrat dikurang 2 dikali 10 kali 10 dikali cos C nya tadi sama, itu yang kita mau cari HF nya itu disimbolkan dengan C. Jadi tadi kan disoalkan bilang itu kan setiap sudutnya pada segi 8 itu adalah 135. Nah inilah bentuknya. Terus itu kita operasikan bentuk seperti ini menjadi 10 kuadrat menjadi 100 ditambah 10 kuadrat juga menjadi 100 dikurang 2 kali 10 kali 10 kan 200 dikali bentuk dari sederhana dari cos 135 kalau dalam bentuk desimal ya menjadi minus 0,7. Nah kita operasikan bentuk ini, menjadi 340. Nah di sini kan HF kuadrat nilainya adalah 340. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai HF? Dengan cara kedua ruas kita akalkan menjadi HF sama dengan akar 340 kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 85 cm. Dan ternyata panjangnya si HF ini sama dengan panjangnya HB, yaitu sebesar 2 akar 85 cm. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai BF? Yaitu dengan cara menggunakan rumus Pythagoras, karena pada bidang yang terbentuk dari yang terbentuk dari garis HF sama HB itu terbentuk bidang HFB. Nih terbentuk bidangnya menjadi bentuknya adalah siku, makanya menggunakan rumus Pythagoras. Bentuknya seperti ini. HF nya kita masukkan nilainya adalah BF sama dengan akar HF nya kita masukkan nilainya adalah 2 akar 85 kita kuadratkan ya kan. Terus tambah HB nya juga sama nilainya 2 akar 85 kita kuadratkan menjadi sama dengan akar hasil kuadrat ini menjadi 340 ditambah sama juga 2 akar 85 kuadrat dikuadratkan menjadi 340 kita jumlahkan maka menjadi sama dengan akar 680. Untuk sederhananya menjadi 2 akar 170 cm. Kita sudah mendapatkan nilainya si BF ya kan, nilainya si BF. Dan ternyata nilai BF nih, dan ternyata nilainya si BF ini sama seperti nilainya si NJ, makanya yaitu hasilnya menjadi 2 akar 170. Dapatlah nilainya NJ nya itu adalah 2 akar 170. Nah bagaimana cara kita mendapatkan nilainya si NX? Dengan cara kita cari dulu nilai fx nya nih. Nilai fx nya berapa panjangnya? Dengan cara fx sama dengan setengahnya dari panjangnya BF, yaitu sama dengan setengah masukin nilai BF nya ada 2 akar 170 ya kan, menjadi akar 170 cm ya kan, tuh nilainya si fx ya kan. Nah baru kita mencari nilai NX dengan menggunakan rumus Pythagoras, karena ini kan bidang dari NFX ini kan terbentuk seperti segitiga siku-siku, makanya menggunakan rumus Pythagoras. Masukin nilainya dengan cara seperti ini. NX sama dengan akar fx kuadrat ditambah NF kuadrat sama dengan akar, masukin nilai fx nya itu akar 170 ya kan, kuadrat tambah nilainya NF adalah 8 seperti yang diketahui 8 cm kita kuadratkan menjadi sama dengan akar dari hasil kuadrat akar 170 dikuadratkan menjadi 170 ditambah 8 kuadrat menjadi 64 sama dengan kita jumlahkan ini 170 tambah 64 menjadi akar 234. Kalau kita sederhanakan menjadi 3 akar 226 cm. Ulangi lagi menjadi bentuk sederhananya adalah 3 akar 26 cm.
Dan ternyata kan tadi kan di keterangannya di mana bidang HND kongruen dengan bidang HDJ, kan HDN kongruen dengan HDJ, maka bentuknya ini yang JX sama NX itu nilainya sama, yaitu sebesar 3/26 cm, ya kan. Dan juga tadi diulangin lagi, panjangnya JN itu sama dengan panjangnya BF, yaitu sebesar 2/170 cm. Makanya kita sudah mendapatkan nilainya si NX, XJ sama NJ, kita sudah mendapatkan nilainya semua, ya kan. Nah, bagaimana cara kita menggunakan kita mendapatkan nilai sudutnya? Dengan cara kita menggunakan konsep aturan kosinus pada segitiga sembarang. Pada soal ini bentuknya seperti ini bentuknya. Jadi cos alfa sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2 kali A kali B. Mana tadi A itu kan diibaratkan nilainya si NX, dan CX itu ibaratkan nilainya si B, dan NJ itu ibaratkan nilainya si C. Tinggal masukin aja nilai-nilainya. Tadi A itu ada 3/26, ya kan, dikuadratkan ditambah juga sama B nya tadi kan 3/26, kita kuadratkan dikurang 2/170 kita kuadratkan, ya kan, per 2 kali 3/26 dikali 3/26. Hasilnya menjadi cos alfa sama dengan minus 53/117. Ini nilai cos alfa nya, yaitu sebesar minus 53/117. Bagaimana bentuk sudutnya? Berapakah besar sudutnya? Besar sudutnya dari cos alfa sama dengan minus 53/117, yaitu 116,93 derajat. Jadi besar sudut antara bidang HND dan bidang HDJ adalah 116,93 derajat. Itulah pembahasan soal nomor 5. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dengan sampai selesai dalam pembahasan soal 1 sampai 5. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun penjelasan yang sekiranya dikurang dimengerti oleh Anda. Mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar untuk bagaimana cara menjelaskan soal supaya lebih mudah dan juga mudah dipahami untuk kalian semua. Maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.